Kasus dugaan penipuan dengan iming-iming penerimaan PNS tanpa tes masuk yang dilakukan Putri Nia Daniati bergulir semakin panas dan semakin pelik. Kondisi Olivia Natania yang dikabarkan stres berat dan mengalami depresi sampai membuat Farhad Abbas turun tangan. Farhad Abbas tampak sangat berang. Pengacara yang pernah menjadi ayah sambung Olivia itu kabarnya sampai dituding melakukan perbuatan tidak menyenangkan, yaitu mengintimidasi para pihak yang mengaku korban penipuan. Kabarnya Farhad beberapa kali menelpon Ibu Agustin yang melaporkan Olivia ke kepolisian. Lantas seperti apa perkembangan mutakhir kasus dugaan penipuan yang menyeret Olivia Natania? Benarkah buah hati Nia Daniati dan Farhad Abbas yang akrab disapa Oi itu tidak akan bisa lari dari tuntutan kasus hukum? Yang jelas kemarin kedua kalinya Ibu Agustin mendapat intimidasi dari siapa? Dari disebut aja lah ya namanya yang Farhad Abbas. Dia nelfon Bu Agustin yang kedua kali, itu nggak etik banget gitu loh, Kalau dia mau selesai, kontak dong kuasa hukumnya. Apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas itu adalah melanggar kode etik dia sebagai pengacara atau sebagai advokat gitu. Kami akan laporkan dia ke Peradi. Saya itu bukan lawyer Oi, saya itu mantan orang tua dan minta tolong. Itu Agustin mengaku kenal saya. Dia curhat sedikit gitu, nggak ada salahnya kok. Kita tidak mempengaruhi dia, Kalau mau lapor, laporkan aja. Kamu pengacara, sudah kamu nyebut-nyebut nama orang seenaknya, kamu ngancam-ngancam mau laporin Peradi, kamu nggak ngerti gitu. Buktikan aja, tunjukkan aja keahlianmu sebagai lawyer, memasukkan musuhmu ke dalam sel dan melindungi klienmu. Nggak ada pengaruh saya nggak akan mempengaruhi. Perkembangan kasus dugaan penipuan yang menyeret Oi sendiri kini bertambah runyam. Agustin yang melaporkan Oi ke kepolisian kini justru ikut menjadi terlapor. Korban penipuan Oi kini justru berbalik melaporkan Agustin ke polisi. Sang pelapor menyebut Agustinlah yang melakukan dugaan penipuan, bukan Oi. Dari kabar dan pengakuan yang beredar, antara Oi dan Agustin memang terjalin kerjasama. Keduanya sepakat untuk menjaring sekian banyak orang untuk menjadi PNS. Kabar yang berkembang yang turun ke bawah dalam melakukan perekrutan malah Agustin karena Oi sendiri tidak pernah bersentuhan langsung dengan para korban. Kita sih ada bukti-bukti mengenai sebenarnya yang si pelapor ini adalah Ibu Agustin itu tidak menjadi korban di situ, tetapi melainkan hampir seperti kerjasama. Buat kami adalah hal yang sangat aneh ketika ada pelapor tidak berani menunjukkan tanda bukti laporannya, gitu kan? Cuma bilang bahwa yang kita laporkan adalah Kanu dan Agustin, Ya buat kita aneh, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada satupun bukti yang bisa menyatakan bahwa Agustin menerima keuntungan. Klien lo itu udah dilaporin dan terlihat sangat aktif, merayu, menikmati uangnya banyak. Ada buktinya dan sudah dilaporkan. Saya kan hanya ingin tahu, ini kan seorang guru. Jadi harus dipisahkan kalau klien kamu itu penjahat, ini kan guru. PNS loh, PNS yang terima uang, merayu. Harusnya itu kan nggak usah dilaporin, kan korupsi. Kasus dugaan penipuan itu memang telah melululantahkan semuanya. Hubungan Oi dan mantan gurunya Agustin yang sebelumnya sangat baik, kini hancur lebur bak diterjang badai. Sementara itu nama baik Oi sendiri turut tercabik-cabik. Ia tercoreng berita yang sangat memalukan, sampai Farhad Abbas pun akhirnya turun tangan. Selain Oi, sang suami Rafli Novianto sendiri sebenarnya ikut terseret. Beberapa hari lalu keduanya dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Sayang ketika itu Oi dan Rafli tidak bisa hadir karena mengalami sakit dan depresi. Pemeriksaan ulang akan dilakukan pada hari Senin nanti. Lantas akankah Oi dan Rafli hadir? Benarkah keduanya tak berani unjuk diri di hadapan publik karena terlanjur malu diterpa gosip miring? Oh, nggak hadir. Alasannya belum siap mental, belum siap. Dokumen-dokumen pendukung masih ada yang kurang. Jadi
biar datang itu siap semuanya lah gitu. Hari ini memang kita jadwalkan saudari ON dan saudara RM ya untuk bisa hadir undangan klarifikasi untuk kita interview hari ini dijadwalkan. Tetapi tadi baru saja pengacaranya yang datang ke penyidik Krimumpolda Metro Jaya menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan sehingga minta waktunya diundur itu sekitar hari Senin nanti. Jadi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Proses hukum dipastikan akan terus berlanjut. Baik Oi dan Agustin tak menemui jalan mediasi. Kasus dugaan penipuan yang menjanjikan masuk PNS tanpa tes tersebut kabarnya telah menelan banyak ratusan korban dengan kerugian miliaran rupiah. Di tengah penantian proses hukum itu, hubungan kedua belah pihak nampak bertambah genting, apalagi kini muncul Farhad Abbas yang datang dengan celotehan panasnya. Benarkah kemunculan Farhad membuat posisi Oi bertambah kuat untuk melawan tudingan-tudingan miring Agustin? Ya, agenda hari ini kami menyerahkan dokumen-dokumen tambahan lengkap semua ya, dari mulai foto-foto, kemudian video, kemudian percakapan-percakapan gitu ya. Sehingga dengan bukti itu ya, mau dengan cara apapun, pakai gaya apapun gitu ya, istilahnya sampai ke lubang tikus pun ya, oli itu nggak akan bisa lepas. Sampai ke lubang tikus pun ya, oli itu nggak akan bisa lepas. Jangan kelabakan, jangan kalang kabut gitu. Karena itu baru gua ngomong dikit gitu. Ya kan? Dan nanti kalau bilang klien lu mau dilaporin, terus kita mau dilapor kode etik, ya nggak begitu. Belajar kode etik itu seperti apa gitu. Ngancam-ngancam juga justru aneh-aneh. Kalimat norak, saya tidak pernah ngejek atau menghina lawyernya dia. Dia mau menghina saya. Menghina saya bukan sebagai orang tua, menghina saya sebagai pengacara yang nggak ada kaitan dengan kuasa dari perkara ini. Itu kan kelewatan.